Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah tentang riset kualitatif. Jadi kita lanjutkan pembahasan minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa jenis riset kuantitatif, yaitu fenomenologi dan etnografi. Hari ini kita akan membahas 4 jenis riset kualitatif lain, yaitu grounded theory, historical study, case study, sama action research. Mungkin sebagai refreshment, ya, saya akan mengulang sedikit terkait dengan fenomenologi. Jadi seperti kita tahu bahwa fenomenologi itu fokusnya adalah untuk menilai atau mengkaji atau meneliti, ya, atau menjelaskan pengalaman seseorang terhadap suatu keadaan atau suatu isu. Ya, jadi kemudian biasanya riset ini dilakukan di area-area yang kita masih jarang kita ketahui atau teorinya masih terbatas. Contohnya misalnya kita bisa meneliti terkait bagaimana pengalaman penderita TB MDR dalam proses pengobatannya. Kita tahu bahwa orang TB itu membutuhkan waktu yang lama untuk pengobatan, 6 bulan standarnya. Kemudian ketika misalnya ada suatu keadaan, misalnya obatnya putus, tidak teratur, dia juga harus mengalami TB MDR, multi drug resistance. Nah, karena ini kasus yang jarang atau little known knowledge, ya, jadi kita bisa mengkaji atau meneliti terkait dengan fenomena pengalaman orang tersebut dalam menjalani hari-hari. Itu contoh uh, penelitian fenomenologi. Ya. Jadi dalam studi fenomenologi ini juga biasanya kita mencoba memahami sesuatu pengalaman itu berdasarkan perspektif si subjek yang mengalami hal tersebut. Jadi di sini disebut no literature review, bukan berarti kita begitu ingin membuat riset buta sama sekali dengan masalah, tapi setidaknya tidak seperti itu, tapi kita menyimpan dulu pengetahuan yang kita miliki terhadap suatu isu yang akan kita teliti, tapi agar nanti tidak bercampur dengan informasi atau pengalaman yang diberikan oleh si responden atau subjek yang kita teliti. Ya. Kemudian dia prosesnya ada seperti biasa ada 4, ya, ada proses data pengumpulan data, bisa lewat interview, ya, bisa lewat observasi dan sebagainya. Kemudian kita menganalisa hasil data yang kita peroleh dan kita proses secara simultaneous. Dan terakhir kita cari pola atau tema sesuai dengan informasi yang kita peroleh. Jadi kalau ibu bapak kayak ibu-ibu di sini coba cari phenomenological study itu di bidang CESMA, saya rasa cukup banyak contoh-contoh papernya yang seperti saya sebutkan tadi, kita yang orang meneliti terkait dengan pengalaman individu yang menghadapi atau mengalami suatu masalah. Oke, jadi itu etnografi pengalaman. Nah, yang kedua adalah fenomenologi, ya, pengalaman. Yang kedua etnografi atau etno budaya, ya. Jadi di sini kita melakukan pengumpulan data secara sistematis, pengumpulan dan analisa data dan secara sistematis terkait dengan keadaan suatu budaya suatu masyarakat, ya. Jadi di sini tujuan kita adalah untuk melihat pola atau kebiasaan masyarakat tertentu yang sesuai dengan budayanya. Ya, dan kalau misalnya fenomenologi sebelumnya subjeknya adalah individu, di etnografi ini subjeknya adalah budaya atau orang-orang yang merupakan bagian dari budaya tersebut. Ya, tujuan dari etnografi adalah untuk kita peroleh deskripsi yang detail terkait suatu fenomena atau budaya, kemudian mengetes, ya, teori budaya atau sosial yang sudah ada, ya, dan terakhir adalah mengembangkan teori. Jadi ketika kita lakukan fenomenologi atau etnografi ini biasanya kita sangat berfokus pada suatu
kebiasaan budaya masyarakat yang nantinya mungkin ada kaitannya dengan kesehatan. Ya. Contoh misalnya kalau di Aceh ada budaya pecicap, kita tahu bahwa gara-gara pecicap itu definisi ASI eksklusif sebenarnya menjadi kabur. Ya, kita tahu ASI eksklusif itu berarti seorang bayi hanya memperoleh ASI dari ibunya selama 6 bulan, kecuali dia memang sakit dan harus minum obat. Tapi selain itu tidak boleh. Nah, ketika misalnya kita punya anak berkunjung ke rumah keluarga, dan di rumah keluarga nanti dipecicap, diberikan makanan, buah-buahan, dan sebagainya, maka definisi ASI eksklusif itu telah gugur. Nah, akan menarik nanti jika kita coba memahami sebenarnya apa sih manfaat pecicap tersebut. Ya, apa lebih banyak manfaat atau mudarat dan sebagainya dari perspektif medis atau kesehatan. Nah, contoh lain misalnya acara budaya 7 bulanan. Ya, itu kita tahu mungkin bahwa di usia 7 bulan kebutuhan nutrisi ibu dan bayi itu sudah lebih banyak, dan ketika ada yang berkunjung membawa makanan, dia akan merasa senang bahagia. Jadi secara mental dia tersupport, secara fisik ya makanan dia juga terbantu. Makanya penting nanti ya, meskipun misalnya sekilas kita tahu, mungkin akan lebih menarik lagi kalau ada ibu-ibu di sini yang coba nanti meneliti terkait dengan acara 7 bulanan tadi. Ya. Nah, yang menarik dari etnografi ini adalah kita tidak hanya melihat budaya dari sudut pandang luar atau ya, tapi juga melihat bagaimana, tapi kita harus masuk ke dalam budaya tersebut sehingga kita bisa mudah mengerti. Jadi istilahnya become part of the culture. Jadi kita untuk memahami budaya tersebut harus menjadi bagian budaya tersebut. Ya. Dan ini bisa dilakukan dengan cara misalnya kita mengobservasi orang-orang yang ada di dalam budaya, di dalam suatu budaya, atau kita mewawancara orang-orang yang memang paham betul dengan suatu masalah atau budaya. Ya, kalau misalnya kita di Aceh ini kita ingin paham misalnya tentang Quran Tuhabut halapan dalam menangani konflik keluarga, mungkin bisa saja kita wajari mereka karena mereka lah yang sehari-hari di level masyarakat menyelesaikan konflik-konflik yang ada di rumah tangga. Oke, itu etnografi. Kemudian ini baru yang maksudnya hari ini kita perkenalkan yaitu grounded theory. Ya, grounded theory ini ya dari ground dasar teori, jadi pengembangan teori ya istilahnya. Ini diperkenalkan oleh Glasser dan Strauss tahun 1967. Dia bisa menggunakan induktif atau deduktif. Nah, jadi lebih kurang sama seperti desain sebelumnya. Di sini kita juga melakukan pengumpulan data dan analisa data secara bersamaan, ya, dan kemudian kita bandingkan dengan teori-teori atau fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya. Tapi berdasarkan observasi kita atau pengumpulan data yang kita lakukan, kita nanti bisa mengembangkan sebuah teori. Nah, makanya ini disebut grounded theory karena pada prinsipnya di sini kita membuat teori baru berdasarkan subjek atau individu yang kita observasi. Oke, bagaimana terkait dengan sampling di grounded theory ini? Biasanya orang menggunakan idealnya ya, bukan biasanya, idealnya kita menggunakan purposive sampling. Karena kenapa? Seperti kita jelaskan di slide sebelumnya bahwa cara pengumpulan data dalam grounded theory ini kita bisa lakukan lewat observasi atau wawancara orang-orang yang key informants yang paham betul dengan tema yang ingin kita teliti. Nah, contohnya misalnya Tuhabut. Nah, untuk memelihat Tuhabut, Tuhalapan dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan teknik purpose, ya, teknik purpose sampling, yang mana kita memang memilih teknik tersebut, kita memilih orang tersebut karena tujuan tertentu. Dalam kasus ini, kita pilih mereka karena mereka dianggap yang paling paham dengan keadaan masyarakat atau fenomena sosial yang terjadi. Ya. Kemudian fokus kepada grounded research ini lebih ke diversity ya, perbedaan. Jadi apa beda antara satu hal dengan hal lain, bandingkan kesamaan.
Yang terakhir, ya, dia nanti kita harapkan bisa berkaitan dengan fenomena waktu. Oke, kemudian bagaimana dengan literatur review di grounded theory? Ya, jadi biasanya di grounded theory kita tidak melakukan tindakan perpustakaan di awal juga. Tujuannya apa? Biar nanti informasi yang kita peroleh atau teori yang kita kembangkan murni berdasarkan subjek yang kita observasi. Jadi bukan berdasarkan teori-teori kita baca sebelumnya. Kalau misalnya kita terlalu banyak membaca teori atau terlalu memahami kerangka-kerangka konsep penelitian sebelum kita lakukan pengumpulan data di grounded theory, ditakutkan informasi yang sudah kita peroleh di kepala kita nanti akan bercampur dengan informasi yang di lapangan yang nantinya membuat teori kita itu justru dipengaruhi oleh teori-teori sebelumnya. Itu yang coba dihindari dengan teori-teori. Jadi kenapa para ahli mengatakan ketika Anda membuat grounded theory, ilmu yang Anda punya Anda simpan dulu, ya. Jadi tujuannya, dan kemudian Anda lakukan pengumpulan data. Tujuannya apa? Seperti ditulis di sini, mencegah rekonsepsi, ya, mencegah bias, bukan bias, rekonsepsi memang istilah yang paling tepat. Informasi yang kita peroleh nanti bercampur dengan pengetahuan kita sebelumnya. Oke, kemudian tujuannya apa dari grounded theory? Maaf, sudah malam. Jadi pertama kita coba menemukan proses sosial dasar, ya. Kemudian mengembangkan hipotesis, bukan bukti. Jadi kalau menguji itu adanya di set kuantitatif, di kualitatif kita kembangkan teori, ya, kita kembangkan hipotesa. Baru nanti kalau memang mau kita bisa buat mix design, kita menguji hipotesa lewat secara kuantitatif dengan sampel yang lebih banyak tentunya. Di sini tujuannya adalah mengembangkan hipotesa. Jadi dari tidak ada, kita observasi, kita wawancara, akhirnya hipotesa atau teori muncul. Dan nanti bisa kita uji dengan cara kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah historical study. Jadi di sini tujuannya adalah kita coba melihat ada nggak kaitan kejadian masa lalu dengan keadaan sekarang dan apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Dan di sini kita biasanya kita lakukan dengan cara identifikasi lokasi, ya, evaluasi dan sintesa data-data sebelumnya, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi sekarang atau memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, prosesnya seperti apa? Pertama, seperti riset umumnya, kita identifikasi problem atau masalah yang kita sukai atau kita interest. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan proses literatur yang detail. Kemudian kita membuat berdasarkan literatur atau pengetahuan yang kita baca, kita bisa mengembangkan riset pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri bisa primer, bisa sekunder, bisa juga dari dokumen-dokumen, artefak, dan sebagainya. Terakhir tentunya kita analisa data yang sudah kita peroleh. Jadi kita bisa mengevaluasi studi historical ini atau historical study atau studi sejarah ini bisa secara eksternal maupun internal. Kalau eksternal disebut tujuannya adalah untuk autentikasi, otentik datanya, itu datanya otentik atau tidak, ya, bahasa kita. Sedangkan secara internal kita mengkritik data ini akurat yang kita butuhkan atau tidak. Jadi otentik sama akurat. Oke, kemudian kenapa kita butuh istilahnya historical study? Pertama, ini bisa menjadi preferensi untuk kita nantinya mengembangkan action research, ya, eksperimen. Jadi riset intervensi. Jadi dia bisa menjadi dasar. Makanya banyak orang yang kalau dia mau buat RCT misalnya randomized control trial, dia bisa saja membuat studi kualitatif secara histologi. Dia lihat dulu keadaan-keadaan sebelumnya, linknya dengan keadaan sekarang dan prediksi akan ke depan. Kemudian ya dia akan kembangkan hipotesa dan membuat pertanyaan penelitian secara kuantitatif.
Ya. Kemudian ya tentunya meningkatkan pengetahuan kita atau pemahaman kita tentang sejarah. Oke, jadi itu historical study. Selanjutnya kita lihat jenis desain yang lain yang mungkin kalau ini juga sudah cukup familiar buat kita semua, yaitu case study research. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita fokusnya kepada budaya, individu tertentu atau tema tertentu, di sini kita fokusnya lebih ke orang, kelompok, atau bahkan institusi. Ya, namanya study. Dan karena namanya study ya, di sini tujuannya adalah kita membuat hipotesa juga, sama lebih kurang dengan sebelumnya, tapi memang ini pada berdasarkan kasus-kasus tertentu. Ya, jadi membuat hipotesa bukan mengujinya. Karena sekali lagi saya ulang, kalau kita sudah bicara uji, berarti kita bicara riset kuantitatif. Ya. Tujuannya apa? Kita bisa memformalisasi pengetahuan tentang eksperimen, experimental knowledge. Jadi, ya, kemudian mempromosikan standar atau kualitas layanan perawatan. Kalau karena memang ini bukunya dari keperawatan. Ya. Oke, apa bedanya misalnya di sini case tadi di kualitatif dengan kuantitatif? Di kualitatif, interest kita adalah pada makna dari pengalaman subjektif seorang. Sedangkan kuantitatif itu fokusnya adalah seberapa besar data ini bisa digeneralisasi. Atau dengan bahasa lain, informasi yang kita peroleh itu seberapa besar itu memang mewakili keadaan di populasi. Jadi dengan standar error yang misalnya kecil. Ya. Kemudian prosesnya seperti apa? Case tadi lebih kurang sama. Kita pertama lakukan pengumpulan data, bisa lewat kuesioner atau dengan kuesioner, interview, ya. Interviewnya bisa face to face, by phone, dan sebagainya. Yang ketiga adalah observasi, seperti riset kualitatif umumnya. Yang terakhir adalah catatan yang diberikan oleh peserta. Jadi ada orang membuat riset itu, mereka memberikan satu tema, kemudian minta diceritakan atau diberikan persepsi atau dijelaskan berdasarkan pemahaman si subjek atau responden penelitian. Ya, kemudian setelah pengumpulan data dengan berbagai cara tadi, kita melakukan konten analisis untuk melihat pola dan tema-tema yang muncul berdasarkan tulisan atau wawancara yang sudah kita transkripkan. Jadi kalau misalnya tulisan kan kita bisa langsung menilai, sedangkan wawancara atau observasi, kadang kita harus menulis dulu kalau memang nanti kita ingin menggunakan software untuk analisa data. Ya. Dan yang dicari sekali lagi di sini adalah pola dan tema yang sering muncul. Ada beberapa kelebihan dari riset ini, case study research. Pertama, relatif mudah dilakukan karena sampelnya tidak kecil, tidak besar. Ya. Kemudian dulu bahkan dia menjadi idola, ya, bahkan sampai sekarang di beberapa jurusan itu masih metode yang paling pembelajaran yang paling sering dilakukan karena memang misalnya di kedokteran klinis, di kedokteran, ya, di rumah sakit kita belajar tentang penyakit itu berdasarkan kasus-kasus yang muncul, makanya disebut case study. Kemudian kekurangannya adalah dia sangat butuh waktu lama, ya, khususnya kalau kita melakukan case study pada kasus-kasus yang prolong case, ya, jadi kasusnya bertahan lama sehingga observasi kita itu juga lebih lama. Yang selanjutnya kalau waktunya lama tentunya biaya yang dihabiskan juga banyak. Dan ketika lama juga ada responden yang kemudian bosan dan minta drop out, jadi tidak terlibat lagi dalam proses riset. Oke, kemudian action research, ya, action research di kualitatif. Nah, kalau tadi sebelumnya lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan, di action research ini lebih ke pengembangan praktek. Dalam kasus ini misalnya praktek kesehatan, dokter, kesmas, psikolog, dan sebagainya. Ya, dan settingnya biasanya bukan individu, bukan klaster masyarakat desa, tapi rumah sakit atau tempat layanan kesehatan. Nah, kemudian tidak ada tujuan untuk mengeneralisasi hasil, dan kemudian solusinya itu bersifat segera,
dan merupakan bagian dari proses riset itu sendiri. Ya, ada istilah juga participatory action research. Ini suatu jenis action research berbasis masyarakat, ya. Kalau misalnya sebelumnya action research itu bisa kita lakukan di mana saja, kalau participatory itu memang di masyarakat harus kita lakukan, ya, karena memang berhasil tidaknya action research ini ada di tangan masyarakat. Oke, sekarang kesimpulan kita lihat. Jadi kita sudah bahas fenomenologi, bahwa fenomenologi tadi itu berasal dari ilmu filosofi, ya, fenomenologi yang ada di filosofi. Kemudian etnografi itu berasal dari disiplin antropologi, ya. Mungkin ada di sini yang pernah mendengar antropolog, yang memang fokusnya adalah tentang etnis atau ya, kelompok tertentu. Ya, orientasinya juga lebih filosofi. Kemudian grounded theory ini berdasarkan teori symbolic interaction, ya, dan sedangkan historical research ini berdasarkan disiplin ilmu sejarah dan berorientasi pada masalah filosofi sejarah. Nah, case tadi ya, sebaliknya dia berasal dari disiplin sosiologi, ya, jadi beda kalau kita lihat history tetap history, grounded dari symbolic interaction theory. Sedangkan case tadi berasal dari disiplin sosiologi dan juga kalau orientasinya sama, ya, filosofis. Oke, jadi lebih kurang ini yang sudah kita pelajari hari ini, fenomenologi, etnografi, terus minggu lalu, ya, fenomenologi dan etnografi. Kemudian ada grounded theory, historical study, case study, dan action research yang sudah kita bahas. Nah, ini saya skip. Mungkin untuk kuliah ini saya rasa sudah cukup. Oh ya, ini ada beberapa hal terkait dengan pengumpulan data. Nanti slide-nya saya biarkan, ya, sehingga ibu-ibu bisa membaca lagi. Ya, ada banyak contoh di sini. Ya, kalau di kelas biasanya kita bermain, ini karena online. Jadi saya harap ibu bisa membaca di slide-nya langsung. Ya, ini juga misalnya apa kalau misalnya kita buat kayak tadi riset etnografi, ya, kita membutuhkan gatekeeper atau orang yang memberikan informasi utama kepada kita, ya. Jadi ketika kita buat riset kualitatif, wawancara seseorang, ada beberapa hal, ya, yang harus kita jelaskan ke dia. Misalnya kenapa risetnya di tempat dia, ya, apa saja yang dilakukan selama proses riset, selama observasi, berapa jam atau waktu yang harus dihabiskan si informan tadi dengan kita selama riset berlangsung. Jadi dia harus tahu dari awal bahwa kita akan bersamanya dalam jangka waktu yang relatif lama. Ya. Berapa lama waktu diestimasi, kemudian apakah misalnya adanya peneliti dalam riset tersebut bisa mengganggu kebiasaan yang sebenarnya ingin kita lihat. Kan biasa kita kalau ada orang asing, biasa sehari-hari marah-marah misalnya, tapi karena ada orang luar yang memperhatikan kita, marah-marahnya bisa ditekan. Ya. Kemudian bagaimana hasil dilaporkan dan apa yang si gatekeeper ini atau masyarakat lain, masyarakat desa peroleh dari riset ini. Kita harus jelaskan. Misal kita memberikan hadiah, kita jelaskan kenapa hadiah, apa hadiahnya dan kenapa. Ya. Kemudian ada tadi istilah field notes. Ya, kita tahu field note itu merupakan informasi yang kita kumpulkan proses terkait dengan proses-proses riset yang kita lakukan. Ya. Oke, ini kita skip dulu, nanti kalau sempat di kelas kita bermain. Kemudian, maaf, saya rasa sudah cukup untuk kuliah pertama ini. Untuk kuliah selanjutnya terkait dengan pengembangan media bisa dilihat di slide lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.